Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal, MPM 8103030013, kelas Sistem Informasi 3B. Yang pertama meliputi e-bisnis dan e-commerce. Yang kedua meliputi e-commerce fundamental. Yang ketiga e-bisnis infrastruktur. Yang keempat environment. Yang kelima e-bisnis strategi. E-bisnis dan e-commerce adalah bidang yang menarik karena banyak peluang dan tantangan baru muncul tahun, bulan, dan bahkan setiap hari. Inovasi diberikan dengan pengenalan terus-menerus dan teknologi baru. Bisnis dan baru mendekati komunikasi baru. Misalnya contoh Google berinovasi tanpa henti, layanan telah berkembang pesat sejak tahun 1998. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Responsif komunikasi menyampaikan informasi produk atau layanan atau pembayaran melalui sarana elektronik. Representatif proses bisnis menerapkan teknologi menuju otomatis transaksi bisnis dan alur kerja. Proses layanan kemungkinan memotong biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas. Penyampaian layanan responsif online, pembelian dan penjualan produk dan informasi secara online. Yang selanjutnya, adopsi teknologi digital pada e-bisnis dan e-commerce. Adopsi bisnis e-commerce dan e-bisnis didorong oleh manfaat ke berbagai bagian organisasi. Pertama dan terpenting adalah bagaimana manfaat e-bisnis akan terdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasi. Selanjutnya, risiko dan hambatan adopsi e-bisnis. Salah satu risiko strategi utama adalah pembuatan keputusan yang salah tentang investasi e-bisnis. Di setiap sektor bisnis, beberapa perusahaan telah memanfaatkan e-bisnis dan memperoleh keunggulan kompetitif. Tapi investasi yang lain dalam e-bisnis tanpa mencapai pengembalian atau balik modal yang diharapkan. Poin kedua, e-commerce fundamental. Komunikasi elektronik adalah teknologi disruptif yang menyebabkan perubahan besar pada struktur industri, struktur besar, dan model bisnis. Dengan munculnya e-commerce, kini mereka memiliki peluang untuk melewati distributor dan bertransaksi langsung dengan pelanggan melalui sistem web. Juga memiliki peluang untuk menjangkau pelanggan melalui pasar B2B baru. Lingkungan e-bisnis. Untuk menginformasikan strategi e-commerce, pengaruh yang paling signifikan adalah pengaruh pasar langsung dari lingkungan mikro yang dibentuk oleh kebutuhan pelanggan. Bagaimana pelayanan disediakan kepada mereka melalui persaingan dan perantara dan melalui pemasok hulu. Pengaruh yang lebih luas disediakan oleh kondisi ekonomi dan peraturan lokal dan internasional bersama dengan praktik bisnis apapun yang dapat diterima oleh masyarakat. Lokasi perdagangan di marketplace. Poin pertama, situs yang dikontrol penjual atau seller controlled situs adalah situs utama perusahaan pemasok dan pendorong e-commerce. Yang kedua, situs berorientasi penjual atau seller oriented system dikendalikan oleh pihak ketiga, tetapi mewakili penjual daripada menyediakan berbagai pilihan. Situs rental atau rental situs adalah perantara penilaian independen yang memungkinkan perbandingan harga dan produk dan akan menghasilkan pembelian yang terpenuhi dan situs target. Model bisnis e-commerce, promosi nilai produk dan atau layanan apa yang akan ditawarkan perusahaan, pasar atau audien,
Ada mana yang akan dilayani ditargetkan oleh perusahaan dengan komunikasi. Misalnya bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen. Terus selanjutnya moda pendapatan dan basis biaya adalah moda pendapatan spesifik yang akan menghasilkan aliran pendapatan yang berbeda. Perusahaan startup internet, biaya mendapat pelanggan melalui pemasangan, margin kontribusi per pelanggan atau sebelum biaya akuisisi, mendapatkan tahunan rata-rata per tahun dari pelanggan dan pendapatan lain seperti spanduk iklan. Selanjutnya jumlah total pelanggan, tingkat kron pelanggan. 6 kriteria digunakan untuk menilai perusahaan sebagai berikut. Konsep menggambarkan kekuatan model bisnis. Inovasi kriteria ini melihat aspek lain dari konsep bisnis, yaitu sejauh mana model bisnis akan meniru model dunia nyata atau online yang ada. Eksekusi, model bisnis yang baik tentu saja tidak menjamin kesuksesan. Jika ada masalah dengan aspek implementasi gagasan, maka startup akan gagal. Materi ketiga yaitu e-business infrastruktur. Bahan pertama, komponen infrastruktur e-business. Meliputi komponen yang berbeda dapat dipahami sebagai lapisan yang berbeda dengan antarmuka yang ditemukan di antara setiap lapisan. Poin kedua, lapisan yang berbeda dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan tugas khas yang dilakukan oleh pengguna sistem e-business. Teknologi internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang digunakan untuk mengirim informasi yang dipublikasi di web atau WW dalam format standar berdasarkan Hypertext Markup Language atau HTML menggunakan protokol standar yang berbeda seperti HTTP dan TCP atau IP. Internet adalah jaringan pribadi yang digunakan dalam perusahaan untuk berbagai informasi. Alat berbasis internet seperti email, FTP, dan World Wide Web digunakan sebagai metode berbagai informasi. Pengelola infrastruktur e-business. Manajemen infrastruktur aplikasi e-business berkaitan dengan menyampaikan aplikasi yang tepat untuk semua pengguna layanan e-business. Poin kedua merupakan salah satu yang telah lama menjadi perhatian manajemen IaaS, yaitu untuk memberikan akses ke aplikasi dan data terintegrasi yang tersedia di seluruh perusahaan. Dan selanjutnya poin keempat yaitu environment. Yang pertama, faktor sosial dan hukum. Sangat penting bagi manajer bisnis elektronik untuk memahami sebagai faktor yang mempengaruhi berapa banyak orang yang secara aktif menggunakan internet. Dan kedua, permintaan bisnis untuk layanan e-commerce pasar B2B lebih kompleks daripada B2C karena variasi permintaan akan terjadi sesuai dengan jenis organisasi. Isu lingkungan terkait dengan pengguna internet. Poin pertama, kepedulian sosial yang dipegang luas yang terkait erat dengan masalah ekonomi. Poin kedua, teknologi secara umum dianggap merusak lingkungan. Dipikirkan tentang penerbangan jarak jauh dan pendek, dan TV serta gadget elektronik memakan bahan bakar saat dibiarkan dalam keadaan stabil. Poin ketiga, beberapa argumen bahwa e-commerce dan komunikasi digital dapat memiliki manfaat lingkungan sering bermaksud bagi perusahaan karena mereka dapat berhemat biaya sampai memposisikan diri mereka sebagai peduli lingkungan. Dan selanjutnya perpajakan. Bagaimana mengubah undang-undang perpajakan untuk mencerminkan globalisasi melalui internet adalah masalah yang dihadapi banyak pemerintah. Internet dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan pendapat pajak yang disignifikasi bagi pemerintah nasional atau lokal jika
undang-undang yang akan tidak mencakup perubahan dalam pola pembelian. Poin selanjutnya, faktor ekonomi dan daya saing. Kesehatan ekonomi dan lingkungan persaingan di berbagai negara akan menentukan potensi e-commerce masing-masing. Dan selanjutnya, manajer yang mengembangkan strategi e-commerce di perusahaan multinasional awalnya akan menargetkan negara-negara yang paling maju dalam penggunaan teknologi tersebut. Dan selanjutnya, tahap kelima, e-business strategi. E-business strategi. Mengembangkan strategi e-business membutuhkan perpaduan pendekatan yang ada untuk bisnis, pemasaran, manajemen rental, pasokan, dan pengembangan strategi sistem informasi. Selain pendekatan strategi tradisional, perusahaan perlu menerapkan teknik inovatif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya, apa itu strategi e-business? Strategi unit bisnis yang mendefinisikan bagaimana bersaing dengan sukses di pasar tertentu. Dan strategi operasi yang terkait dengan pencapaian strategi unit bisnis dan perusahaan. Terdapat apa yang dapat dikembangkan sebagai strategi fungsional yang mengembangkan bagaimana strategi korporasi dan unit bisnis akan dioperasikan di area fungsional atau proses bisnis yang berbeda. Strategi fungsional atau proses pengacu pada strategi pemasaran, manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, keuangan, dan sistem informasi. Dan selanjutnya, analisis strategi sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kapabilitas e-bisnis dan hasil hingga saat ini dalam konteks peninjau aktivitasnya di pasar, lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Poin ketiga, lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro di mana perusahaan beroperasi, ini termasuk pembangunan ekonomi. Yang terakhir, tujuan strategi. Definisi strategi dan elemen implementasi strategi harus diarahkan kepada cara terbaik untuk mencapai tujuan. Kesuksesan seluruh dari strategi bisnis elektronik akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan strategi. Dan ketiga, tujuan yang jelas dan realistis membantu mengkomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif bisnis kepada karyawan dan mitra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.